Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu. Selamat Paskah juga dong. Ya kan, yang di rumah juga bilang kepada saudara, teman yang ada di sekitar saudara, selamat Paskah. Kan seringkali kita mengucapkan selamat Natal, itu sesuatu yang lazim dan biasa. Selamat Jumat Agung biasanya agak kadang-kadang salah kan. Kita bilang selamat Paskah, belum ya, ini masih Jumat Agung. Dan selamat Paskah ucapkan, mari kasih ke kiri, ke kanan. Mungkin banyak yang belum ngucapin, biasanya udah di WA selamat Natal, udah didesain bagus-bagus. Sekarang kasih selamat Paskah. Karena Paskah tentu ada rahasia yang besar, bahwa ketika kita merayakan Paskah, karena kita tahu bahwa semua pemimpin agama pernah lahir, Yesus pernah lahir, semua pemimpin agama juga sudah mati, pernah mati, Yesus juga pernah mati. Tetapi tidak semua pemimpin agama yang juga mengalami dan melakukan yang Yesus lakukan. Karena semua pemimpin agama saat ini sedang antri untuk menunggu waktu di mana ada seorang yang akan mengadili di dalam pengadilan yang kekal. Tetapi Yesus, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia lahir, sudah dinubuatkan. Dia mati, dia sendiri yang berkata dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit, mengalahkan maut. Dan dia datang ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan nanti di waktu yang tepat, semua kita, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, semua akan berhadapan muka dengan Tuhan. Semua pemimpin agama yang mati suatu saat akan diadili bersama dengan Musa, Elia, murid Yesus. Kita semua tidak ada yang terluput. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Dan semua dosa kesalahan kita semuanya tertulis dalam buku kehidupan. Dan semua kita akan menyadari tidak ada yang layak. Sebaik apapun nanti Roni Rompas diadili. Waktu diadili, mungkin saya agak sok kenal dikit, merasa saya pendeta. Tuhan tahu kan saya sering khotbah di Tamres juga, pakai relay juga di YouTube, bisa juga ikut ibadah. Dan ada yang diberkati, ada yang jelas-jelas bilang, Pak terima kasih saya diberkati. Ada juga yang tidak pernah bilang tidak apa-apa. Tetapi satu hal, saatnya akan tiba, dengan sok merasa dekat saya diadili. Tiba-tiba Tuhan bilang, salah satu dosamu Ron, waktu kau khotbah kadang-kadang kau mikir dapat PK enggak ya? Kau enggak tulus Ron. Berarti Ron, kau khotbah kadang-kadang kau mikir dapat persembahan kasih. Itu salah satu enggak tulusmu. Lemes saya. Awalnya merasa sok dekat. Tapi tiba-tiba ini yang dirindukan oleh setiap kita. Dosa tentu akan disampaikan. Tiba-tiba Tuhan bilang, Ron, darahku disalib melayakkan menebus dosamu. Mari masuk hambaku yang setia. Ikutlah dalam pesta perjamuan denganku. Saudara rindu enggak kalimat yang sama diucapkan kepada saudara? Amin. Rindu kan? Saudara juga rindu kan? Dan hal yang itu akan terjadi. Yesus berbeda dengan pemimpin agama manapun. Karena Yesus membuktikan bahwa lewat hari ini, hari yang kita rayakan tentang kebangkitan, bahwa dia tidak berkuasa lagi, dia tidak dikuasai lagi oleh yang namanya kematian atau maut. Nah hari ini tema firman Tuhan yang saya ajak kita untuk sama-sama renungkan yaitu kemenangan yang memberikan kemenangan. Nah mungkin ada banyak di antara kita yang berpikir maksudnya apa? Kemenangan tentu impian semua orang. Semua orang pasti kepingin kemenangan. Semua orang tidak ada yang ingin hidupnya gagal. Tetapi ada beberapa jenis kemenangan yang nanti saya akan jelaskan. Karena itu kita buka Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-55 sampai ayat yang Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Lukas 23 ayat yang ke-55 kita baca. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi mereka lihat langsung bahwa Yesus memang jelas-jelas mati.
Kemudian ayat yang selanjutnya 56b. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi artinya begini, Yesus mati itu di hari Jumat. Dan itulah kematian dia yang di hari pertama. Dan menurut hukum Yahudi, bahwa tidak boleh nih bikin sesuatu kegiatan. Dan memang Tuhan buat kan kira-kira waktu dia mati kira-kira jamnya sekitar jam 4. Sehingga harus segera dikuburkan. Karena sebentar lagi hitungan orang Yahudi hari pertama itu pas pukul 06. Kita menyebutnya pukul 18. Itulah hari pertama, maksudnya itu hari yang baru. Nah, hari yang kedua itu pas kurang lebih 18.01. Hari Sabtu, mereka menyebutnya hari Sabat. Nah, kemudian hari yang ketiga itu hari Minggu. Kejadian itu yang kita baca tadi adalah kejadian yang dilakukan atau terjadi di hari Minggu. Coba lanjutkan ayat yang selanjutnya. Ayat yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur dan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. He is not here. He is risen." Dulu kita sering lihat di kubur Yesus ada kalimat itu ya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain kecuali Yudas ya Bapak Ibu. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Selesai. Jadi mereka sampaikan apa yang mereka dengar dari malaikat kepada rasul-rasul yang jelas sudah mendengar dari Yesus. Tetapi tentu rasul belum melihat langsung. Tentu mereka gundah karena mereka juga berpikir, jangan-jangan orang Yahudi belum puas. Jangan-jangan orang Yahudi juga pernah tahu Yesus bilang dia akan bangkit pada hari ketiga, direbut, disimpan supaya jangan sampai murid-murid dan banyak orang akhirnya menjadi yakin dan percaya. Itu pemikiran mereka. Tetapi malaikat yang menyampaikan dan akhirnya nanti murid-murid akan dibuktikan Yesus menjumpai mereka semua. Sehingga kembali tadi bahwa apa yang Yesus lakukan lewat peristiwa Paskah itu dia menunjukkan, dia memproklamirkan dengan yang namanya kemenangan. Tetapi kemenangan yang Yesus buat, kemenangan itu memberi kemenangan. Karena ada beberapa jenis kemenangan. Yang pertama, saya catat di sini. Kemenangan yang diraih hasilnya untuk pribadi yang menang. Contoh, Indonesian Idol, X Factor. Kemenangan yang diraih walaupun saudara misalnya menjadi teman saudara, saudara tidak dapat imbas. Setelah menang bahkan finalis seringkali kan kita lihat kesaksian Natal, yaitu dari Judika Idol dulu ya, sekarang udah terkenal. Dan idolnya tersebut dipakai, mereka banyak sekali dapat kontrak, akhirnya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Itu kemenangan berdampak buat mereka. Ada juga kemenangan petinju profesional Evander Holyfield. Dia bangga tuliskan bahwa dalam dia mendapatkan kekuatan, ya kan, Filipi 2. Dia pakai ayat dan kita ikut bangga. Tapi akibatnya Holyfield mendapatkan kekayaan dari kemenangan. Kemenangannya berimbas buat pribadi. Ada juga kemenangan yang berimbas untuk banyak orang.
Contohnya waktu proklamasi 17 Agustus. Dampak daripada kemenangan bangsa kita hari ini, setiap 17 Agustus setiap tahun kita semua mendapatkan dampak. Ada lomba panjat pinang lah, ada lomba karung lah. Kita semua mendapatkan dampak. Kita menjadi bangsa yang merdeka. Ada juga seperti Alan Budi Kusuma dulu kan, dengan Susi Susanti waktu Olimpiade di Seoul. Mereka menang. Dan kita ikut bangga karena memang kebanggaan kemenangan tersebut menjadi euforia atas setiap kita yang merasa terwakili. Kemarin ada All Indonesian Final kan, waktu All England ya, antara Jonathan Christie dengan Ginting ya. Yang menang Jonathan Christie. Mereka dapat hadiah tapi kita berimbas. Ikut bangga zaman dulu ya, Rudi Hartono, walaupun banyak yang belum lahir ya. Rudi Hartono tahun 70-an sampai 10 kali ya kalau tidak salah juara All England. Kita ikut bangga. Tetapi ada kemenangan yang sejati, yaitu kemenangan yang Yesus buat. Karena kemenangannya itu memberikan kepastian bagi setiap kita, sorga itu pasti. Karena kemenangan yang dia buat, dia berikan kepastian. Alkitab jelas bilang bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit. Alkitab jelas bilang maut dikalahkan, sehingga setiap kita pasti mati suatu saat. Tetapi diberikan jaminan, engkau yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Dalam Yohanes 11 Yesus bilang, sehingga kemenangan yang Yesus beri kepada setiap kita itu bukan cuman untuk dia, tetapi kemenangannya itu diberikan kepada setiap kita. Bukan cuman sorga yang dia buat, tetapi Alkitab katakan penyakit, kutuk dia selesaikan. Sehingga ada banyak di antara kita, ada yang bertanya, arti daripada kemenangan Yesus apa? Pertama tadi sorga. Kita semua pasti punya pengalaman ditinggalkan orang yang kita kasihi. Kita berduka, ya wajar. Tetapi yang menjadi penghiburan kita adalah kita percaya, nanti ayat-ayatnya saya jelaskan, orang yang mati langsung berjumpa dengan Tuhan. Anggaplah dia meninggal sekarang di pukul 12:57. Tetapi waktu Indonesia bagian barat. Tapi waktu sorga di jam yang sama, tetapi waktu sorga, yang mati langsung pindah tempat. Sweet. Di sana malaikat sorga bersuka cita. Itu yang menjadi kita menjadi kuat dan terhibur. Tetapi ada lagi, bukan cuman sorga, karena pada dasarnya sorga tidak langsung kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu baca, coba boleh tolong tampilkan Yohanes 17 ayat yang ke-15 dan ke-16. Yesus bilang dalam doanya menjelang dia ditangkap, kemudian disalibkan. Dalam Yohanes 17 ayat 15 dan 16, Yesus berkata dalam doanya kepada Bapa, untuk kita sama-sama juga perhatikan. Nah, Yesus bilang begini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus tidak menghendaki Bapak Ibu tuh umurnya pendek. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Setuju Bapak Ibu? Dan yang berdoa ini Yesus. Yesus bilang, aku tidak meminta agar engkau, dia kan lagi berkomunikasi dengan Bapa, agar engkau mengambil mereka dari dunia. Artinya walaupun sorga sudah tersedia, walaupun sorga jauh lebih indah, Yesus tidak kepingin segera kita pulang. Yesus bilang, coba baca ayat yang selanjutnya ya. Aku minta agar engkau melindungi mereka daripada yang jahat, sebagaimana engkau, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Coba ayat 18 tampilkan. Ayat 18, Yesus katakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Berarti walaupun sorga sudah tersedia dan indah, tetapi Yesus bilang, aku tidak kepingin kau cepat-cepat ke sorga. Jadi yang kepingin mati karena masalah, stres, lalu kepingin ketemu di sorga, itu tidak sesuai dengan doa Yesus. Jadi kalau saudara merasa pergumulan, Tuhan ambil aja saya ke sorga, saya yakin Tuhan tidak dengar. Kalaupun Tuhan dengar, Yesus pasti tidak kabulkan. Enak aja kau doa begitu, bertentangan tahu dengan doaku. Doaku, aku tidak meminta agar engkau mengambil mereka.
Tapi dalam ayat yang ke-18, seperti engkau mengutus aku pun mengutus mereka. Sehingga setiap kita tugasnya maksudnya kita sama-sama punya tugas yang sama. Mungkin profesi berbeda, tetapi satu hal yang membedakan setiap kita, mungkin saya pendeta, saudara profesional, saudara pengusaha, tetapi semuanya sama, kita adalah utusan Kristus. Saya ingat satu quote yang sangat memberkati. Ada seorang yang bernama Billy Graham. Quote-nya sudah lama, tetapi waktu dia meninggal umur 99 tahun, ada satu quote-nya, dia bilang begini, saya berasal dari sorga. Tempat tinggalku bukan dunia ini, tetapi sorga. Saya sedang menjalankan tugas sebagai utusan. Suatu saat saya harus pulang ke kampung halaman saya kalau tugasku sudah selesai. Berarti sama. Sorga sudah Yesus sediakan, tapi Yesus tidak menghendaki kita segera ke sorga. Hal yang kedua, dia berikan kepada kita kesembuhan. Faktanya masih bisa sakit? Enggak bisa. Kemarin saya barusan sakit 10 hari kurang lebih, cukup lama. Dan saya takut saya kena DBD, saya khawatir saya nanti kena tipes, saya periksa. Ternyata puji Tuhan tidak. Tapi dokter bilang kena ispa, ada gangguan saluran pernapasan. Hal yang pertama yang saya buat, saya tidak kepingin keluar uang di dokter. Saya berdoa. Lalu akhirnya ketika tidak terjadi, saya harus ke dokter, karena dokter juga alat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dikasih obat dan sekarang bisa khotbah. Artinya apa? Kalaupun kita sakit, ada masanya memang Tuhan kasih hikmat untuk kita misalnya makan sesuatu, minum obat, disuntik. Tetapi ketika dokter sudah bilang tidak bisa, kemungkinan usia Bapak 3 atau 4 bulan lagi. Ketika itu terjadi, Yesus bilang, bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Artinya kita semua masih bisa sakit, tetapi Yesus bilang sudah selesai. Sehingga setiap kita harusnya mengimani. Saudara boleh datang ke hamba Tuhan untuk didoakan, tetapi saudara juga tanpa datang ke hamba Tuhan, kuasa yang sama juga Tuhan beri. Sehingga hari ini, sebagaimana kita merayakan Paskah, Tuhan janjikan sorga pasti, kesembuhan pasti. Jangan sampai saudara meyakini memang Tuhan takdirkan saya hidup dalam sakit-sakitan. Ada orang yang orang tuanya diabetes, anaknya potensinya juga diabetes. Orang tuanya cancer, ada potensi genetik. Begitu juga yang namanya jantung. Tapi imani, bukankah Tuhan juga bilang dia menjadi kutuk, sehingga kutuk keturunan itu tidak berlaku lagi, sehingga hidup kita dalam berkat Tuhan. Tapi ada orang yang pasrah, setuju dengan perkataan dokter. Saya hormati dokter. Dokter dengan segala kepintarannya dan keahliannya, dia bisa mendiagnosa kita seperti itu. Tapi imani, saya tidak hidup dalam kutuk keturunan. Yesus bilang dia menjadi terkutuk supaya kita hidup di dalam berkat dan anugerahnya. Sehingga itu yang disediakan. Artinya kita masih bisa dalam tantangan. Ada orang yang minta maaf, hidupnya turun-temurun susah, keluarganya susah. Dia punya opa, orang tuanya, dia sekarang anaknya sepertinya tidak punya masa depan. Mau sekolah sulit, biaya hidup sulit. Maaf, apakah itu rancangan Tuhan? No. Yesus membayar lunas, sehingga yang dia pernah katakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan hari depan penuh harapan, itu harus tergenapi. Sia-sialah kematian Yesus di kayu salib, sia-sialah kebangkitan Yesus. Kalau itu saudara masih imani harus terjadi. Mungkin orang tertentu yang hidupnya luar biasa, saya mungkin sudah takdirnya begitu. Saudara sedang menghina pengorbanan Yesus, saudara sedang mengacukan perkataan Yesus, sehingga harusnya kita raih waktu kita mengalami pergumulan apapun. Nah, karena itu ada beberapa hal yang saya mau ajak kita untuk kembali merenungkan. Kapan Yesus meraih kemenangan? Ada banyak yang berpikir bahwa hari Paskah ini itulah yang disebut hari kemenangan. Itu tidak salah. Hari Paskah di mana Yesus membuktikan maut tidak lagi berkuasa, itulah hari kemenangan. Waktu Yesus mati, orang belum menyebutnya itu kemenangan. Saya harus bilang, kemenangan di saat kita merayakan kebangkitan itu betul. Tetapi coba kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, dikatakan demikian.
kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saudara dulu berbuat dosa, banyak sekali orang Israel dulu langsung belerang, api belerang dari langit langsung turun. Bumi terbelah. Banyak sekali, semua dosa langsung dihukum. Itu hukum yang Tuhan beri waktu hukum Taurat. Dan Tuhan, Alkitab bilang, Dia membatalkan semuanya itu. Coba ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 ya, ulangi ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kemenangan sudah terjadi waktu disalib. Waktu Yesus dipakukan. Kalau saudara nonton The Passion of Christ, kalau masih ingat ya, ada satu bagian waktu Yesus disalib, Dia tak berdaya, setan tertawa. Ingat enggak? Gambarannya kalau saya perhatikan enggak ada bunyi wah, enggak, tapi kelihatan muka jelek, muka seram, Dia tertawa. Tiba-tiba darah tertetes, cuman satu tetes, tis, dan tiba-tiba tabir bait Allah terbelah. Harusnya orang yang bukan imam besar ketika melihat isi ruang Maha Kudus semuanya mati. Tapi dalam film tersebut diceritakan tidak ada yang mati. Artinya mulai saat itu hubungan antara manusia dengan Allah bisa langsung terkoneksi. Saudara tidak perlu lagi datang ke pendeta untuk minta didoakan. Artinya boleh aja tetap. Tetapi satu hal, kita bisa terkoneksi langsung. Maaf, lagi di toilet pun lagi bret. Maaf ya, Tuhan tolong saya. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Cuman jangan selalu juga, itu kurang ajar juga. Tapi maksudnya dalam keadaan apapun Tuhan hadir dalam setiap kita. Waktu kita berseru, kita berdoa. Dulu doanya kita juga ada aturan, harus bersih-bersihkan. Harus bersih-bersihkan, tidak boleh najis, harus bersih juga. Sekarang saudara tadi yang jalan agak kotor berdebu, datang tidak ada kewajiban dari gereja untuk cuci muka di toilet. Kita bisa. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, saat itu juga maka kemenangan sudah terjadi. Alkitab bilang kuasa kejahatan dilucutinya, sehingga setiap kita ketika Yesus berkata sudah selesai, maka harusnya dalam persoalan apapun saudara bilang, walaupun saya ada uang, saya bisa bayar biaya rumah sakit, dokter, Tuhan daripada saya keluar biaya mahal, lebih baik uang ini saya gunakan untuk menolong orang, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu biarlah kuasa Tuhan yang Tuhan bilang, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Saudara belajar untuk mengimani, kalau Yesus sudah bayar, artinya saya tidak perlu bayar lagi. Kalau Yesus sudah bayar, berarti kita tidak perlu keluarkan lagi dana. Belajar mengimani walaupun ada masa-masanya. Mungkin Tuhan bilang kau harus bayar. Tetapi imani dalam segala sesuatu bahwa Yesus sudah menang pada waktu Dia disalibkan. Nah yang kedua, kapan Yesus meraih kemenangan? Yaitu saat Yesus bangkit dari kematian. Coba buka 1 Korintus 15 ayat 54. Saya bacakan kalimat yang terakhir. Maut telah ditelan dalam sengatmu, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat yang 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih lelahmu tidak sia-sia. Jadi kita lihat waktu Yesus bangkit itu sedang mempermalukan setan. Setan pikir dia menang, Yesus sudah dikalahkan. Murid-muridnya juga berpikir ternyata yang kami ikuti cuman manusia biasa. Tetapi waktu Yesus bangkit, karena waktu disalib sebenarnya kan Yesus sudah menang, tapi belum terlihat oleh kasat mata. Kalau kita pun ada di zaman itu, kita pikir Yesus kalah. Yesus yang berkata mungkin kan dalam keadaan kesusahan kadang-kadang kita itu lupa dengan janji Tuhan. Waktu Yesus tiba-tiba menampilkan diri kepada murid-muridnya di Emmaus, Yesus sudah jalan cukup lama. Tapi mereka karena kesedihan, Alkitab bilang mereka tidak mengenal siapa Yesus. Kesedihan seringkali membuat kita lupa akan janji Tuhan. Dan waktu itu sebenarnya Yesus sudah menang waktu di kayu salib, tetapi masih belum terlihat oleh kasat mata. Waktu Yesus bangkit, kemenangan itu akhirnya menjadi nyata, bahwa ternyata betul dia yang berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Berarti janji dia bilang aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia buktikan. Sehingga apa yang Yesus lakukan itu membuktikan, karena memang maut itu sesuatu yang menakutkan. Saudara perhatikan, banyak orang berusaha dengan kekayaannya. Dia beli makanan kesehatan, dia rawat tubuhnya, dia pergi ke dokter, dia makan gizi dengan baik supaya umurnya panjang. Ya kan? Orang mungkin berolahraga supaya sehat. Supaya apa? Dia kuat, tidak mati muda. Tapi banyak juga atlet lagi main bola mati di saat olahraga. Atlet profesional. Beberapa yang memang mati di saat dia sedang berolahraga karena dia olahragawan untuk mempertahankan hidup yang panjang. Jabatan pun, kepintaran tidak bisa. Banyak penemu-penemu untuk supaya orang bisa sehat juga mati. Tetapi ini mengingatkan kita, maut itu sesuatu yang menakutkan bagi semua manusia. Tetapi maaf, kekayaan, jabatan, kepintaran, tubuh yang bugar tidak bisa membeli untuk kita bisa umur panjang. Semua kita pasti akan mengalaminya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mungkin apakah setelah kita percaya kita tidak akan mengalami maut? No, bukan berarti kita tidak akan mengalami maut. Yang kita tidak akan alami adalah kematian yang kedua. Kematian kedua itu maksudnya begini, mati yang pertama mati di dunia, tetapi kematian yang kedua setelah nanti dihakimi oleh Tuhan, kita mengalami kematian lagi. Maksudnya kita tidak mati, kita hidup tetapi dengan penderitaan selama-lamanya. Orang percaya tidak akan mengalami hal itu. Kita akan hidup dalam kekekalan. Sehingga lagu yang kita sering dengar, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Itu kan Yerusalem baru. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa Roni masuk sana. Saudara juga ikuti tapi ganti nama saudara. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa Roni dan Oce masuk sorga. Masa cuman saya dan yayangku juga dong, ya. Walaupun kita di sana tidak suami istri lagi, tapi saya tidak mau jelaskan panjang lebar. Itu sesi khusus tentang eskatologi. Suatu saat nanti kita tetanggaan ya Bapak Ibu ya. Asal yang masuk sorga, kalau tidak masuk sorga, saya tidak mau tetanggaan. Tapi kita semua masuk sorga lah. Tos Bapak Ibu, amin. Tos dulu dong, kasih ke kiri kanannya bilang kita tetanggaan ya. Nanti Jeremy panggil papa di sorga tidak apa-apa lagi. Bro gitu kan.
Karena di hadapan Tuhan kita jadi sama. Cuman di dunia dihadirkan lewat orang tua. Karena itu hormati orang tuamu, Alkitab bilang. Nah, bagaimana respon kita ketika kita menyadari kemenangan sudah Tuhan beri? Dengan cepat saya sampaikan. Hal yang pertama, kita harus mengimani. Tadi saya sudah sampaikan, setiap yang Yesus beri itu menjadi milik kita, yaitu sorga, keselamatan kekal, kesembuhan, kelepasan dari setiap kutuk. Pokoknya saudara harus singkirkan, kalau dulu saya terlahir dari hidup yang kutuk penyakit mengikuti. Kalau papa saya, orang tua saya punya potensi akan menurunkan genetik, saya percaya tidak berlaku buat saya. Saya hidup dalam rencangan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mungkin dulunya itu sulit hidupnya dari opa, orang tua dia, kemudian anaknya, saya putuskan. Karena tidak mungkin Tuhan merancangkan seseorang hidupnya berkelimpahan, yang ini hidupnya kekurangan. Tidak, itu sudah diputuskan. Responi, imani, tentunya diikuti dengan tindakan kerja keras dan tekun. Yang kedua, apa respon kita atas kemenangan yang Tuhan beri? Mengerti dan percaya bahwa kematian itu pintu untuk kita memasuki kemuliaan yang kekal. Jadi jangan pernah lagi ada orang percaya takut dengan kematian. Orang lemah biasanya ketika dia melihat musuh, dia ingin kalahkan. Maut itu kan musuh, dia ingin kalahkan. Orang pintar, kelemahan dia bisa jadikan sesuatu yang berharga. Musuh bisa jadi teman dia, itu orang pintar. Kalau misalnya dilihat, ada banyak pengusaha besi. Saya tahu ada satu hamba Tuhan, dulu dia pengusaha besi tua. Kemudian dia bisa olah lewat besi tersebut, bisa menghasilkan banyak produk-produk yang akhirnya membuat dia kaya. Orang pintar, kelemahan yang dibuang orang bisa dia jadikan untuk sesuatu yang berharga. Tapi Yesus, hal yang ditakutkan yaitu maut, yaitu kematian, Yesus ubah menjadi pintu gerbang untuk berjumpa dengan Dia. Jadi kematian bagi setiap kita bukan sesuatu yang menakutkan, karena Yesus sudah rubah. Makanya seorang Paulus bisa bilang, bagiku mati adalah untung. Dalam 1 Tesalonika Tuhan bilang bahwa janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita harus tahu tentang orang yang meninggal. Karena sejak dia mati, saat itu juga dia dikumpulkan Allah bersama dengan Bapa. Makanya ada lagu, di sana tiada susah, di rumah Bapakku, senanglah, senanglah di sana. Kalau ada di antara saudara, termasuk saudara yang mendengarkan via YouTube, saudara merasa sedih karena mungkin ditinggal orang tua, orang yang saudara kasih siapapun, saudara harusnya ikut tertawa, dia sudah senang. Jadi tulis bahwa maut bagi Yesus dia ubah menjadi pintu gerbang sorga untuk kita bisa berjumpa dengan Dia. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang harus menjadi respon kita? Kita harus mengubah konsep diri yang salah. Karena dulu waktu kita belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus, biasanya hidup kita itu untuk dunia, untuk kebanggaan, pencapaian, saya bisa meraih kekayaan, karir yang melimpah. Coba baca dalam ayat yang berikut, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, Paulus punya pengalaman hal itu. Dulunya Paulus adalah Paulus yang dia tuliskan ini dalam Filipi 3 ayat 4 sampai 14. Saya baca dengan cepat. Dikatakan demikian, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Ini bicara orang Yahudi ya Bapak Ibu, pride-nya tinggi, bangga sebagai orang Yahudi ya. Dia merasa dia orang Yahudi. Kemudian dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi maksudnya gua ini orang yang terpandang. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dari dan menganggapnya itu adalah sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampai di sini ya Bapak Ibu.
Berarti orang kalau sudah mengalami Tuhan, paradigmanya itu, berpikirnya itu berbeda. Dulu saya kepingin jadi pengusaha, saya kepingin jadi orang kaya. Saya punya pengalaman pribadi ketika ada hamba-hamba Tuhan yang saya biasa dampingi itu direndahkan, dihina oleh orang kaya yang ada di gereja tempat saya dulu berjemaat. Sehingga saya berpikir, saya kepingin suatu saat saya menjadi orang yang kaya tapi tidak seperti dia. Tetapi sampai suatu saat Tuhan membelokkan apa yang menjadi rencana saya. Mungkin kalau saya berpikir baik-baik gitu ya, mungkin kalau saya jadi orang kaya seperti dia juga, sombong. Karena itu kalau ada orang saudara kaya, ada di antara saudara kaya, jangan menjadikan kekayaan itu jadi suatu yang merasa segalanya. Paulus, dia bilang aku anggap itu sampah. Itu ku anggap tidak berguna. Jadi sekarang harusnya kita berpikir, tadi saya sudah baca Yohanes 17. Yesus bilang, sebagaimana Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Berarti kita ini utusan. Karena maaf, suatu saat kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Saya undang pemusik boleh maju. Semua kita akan diadili. Ada di antara saudara yang begitu pelitnya dalam hidup, sampai ada keluarganya yang susah, dia enjoy, dia merasa bangga, aku lebih baik daripada keluargaku. Kalau ada keluarga yang susah, harusnya saudara berani menyisihkan sesuatu untuk keluarganya juga boleh mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau saudara melihat ada orang yang butuh pertolongan, kalaupun dia bukan keluarga, saudara juga harus siap untuk mengulurkan tangan. Karena saya yakin betul, kan sering mendengar perkataan, kita mati tidak bawa apa-apa kok. Dan itu pasti. Karena itu pastikan, sambil singer boleh maju, kita akan meraih kepastian setelah Yesus beri kemenangan kekal di sorga, tetapi juga di bumi atas segala penyakit, kutuk dan segalanya. Kita responi firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.